secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan 2 primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita. Harvey Muiz hanya bisa pasrah ketika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda uang 1 miliar rupiah. Ia tertunduk lalu duduk dengan perasaan bercampur aduk. Vonis tersebut memang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut suami Sandra Dewi dihukum 12 tahun penjara. Namun, apakah putusan vonis lebih ringan dapat menjadi angin surga bagi Harvey dan tim kuasa hukum? Ataukah justru sebaliknya dirasa masih terlampau berat? Lantas, langkah hukum seperti apa yang akan diambil pihak Harvey dan kuasa hukumnya? Sesuai dengan yang sudah disampaikan ke Majelis Hakim, bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir. Harvey Muiz dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah dan pencucian uang yang ditaksir merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Oleh sebab itu, selain hukuman penjara, Majelis Hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan pidana untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Kita tidak melihat seberapa berat atau seberapa tinggi hukumannya kalau tidak. Kita itu mendengar kalau yang tadi kita dengar itu, dan tadi kebetulan kita juga buka tuntutannya. Kita tuh melihat itu sisi pertimbangan hakim itu sama persis dengan tuntutan, sama persis. Hanya mengubah kata bahwa menjadi menyimbang. Ini juga yang buat kami juga susah juga, kita mau komentar apa. Sebenarnya kita butuh ketawa, tapi mungkin karena terburu-buru juga. Karena kan seperti kita tahu, kita baru duplik hari Jumat, kemudian ini hari Senin. Tak sampai di situ, dalam vonis tersebut, hakim juga memutuskan untuk menyita aset dan harta Harvey, termasuk aset Sandra Dewi. Aset yang disita antara lain berupa tas mewah, logam mulia hingga rekening deposito yang total keseluruhannya ditaksir mencapai 33 miliar rupiah. Inilah yang membuat tim penasihat hukum Harvey Muiz mempertanyakan keputusan hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset terdakwa tersebut. Sebab menurut kuasa hukum, harta Harvey dan Sandra Dewi sudah dipisahkan secara hukum, seharusnya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kekayaan terdakwa yang dapat disita. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Kalau tadi bilang salah dengar, sama dengan semua gitu ya? Sama dengan bagaimana ya? Semua, sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010, itu kita mesti baca sih. Tak dipungkiri memang, perhatian terhadap persidangan terakhir kasus korupsi timah dengan terdakwa Harvey Muiz kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang meningkat tajam.
Tak sedikit orang yang menanti hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya untuk Harvey. Namun, hukuman 6,5 tahun, separuh dari tuntutan jaksa dianggap terlampau ringan. Kendati demikian, vonis tersebut dijatuhkan atas pertimbangan hakim yang melihat Harvey masih memiliki tanggung jawab memenuhi keluarga. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara. Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Malaikat-malaikatku, maafkan Papa karena harus tiba-tiba hilang dari hidup kalian yang baru saja dimulai. Hak kalian untuk memiliki sosok ayah dirampas begitu saja. Nanti kalau kalian sudah bertambah besar, Papa harap kalian bisa mengerti bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan ekspektasi kita. Dan kadang-kadang, kalian akan merasa bahwa dunia itu tidak adil. Namun, satu hal yang Papa tekankan. Jangan jadi orang jahat. Tetaplah menjadi orang baik tanpa kepahitan. Jangan menjadi serupa dengan mereka yang menghakimi kalian atau keluarga kita. Divonis ringan atau berat, tetap menoreh pilu di hati Harvey yang sudah lama tidak berjumpa keluarga. Nestapa Harvey berjauhan dari anak istri pun kian perih ketika menyongsong Hari Raya Natal. Inilah Natal paling kelabu, torakan luka dan air mata. Sementara bagi Sandra Dewi, ini menjadi Natal pertama tanpa sang suami. Berat tentu, sepi lebih pasti. Apalagi mengingat Hari Raya Natal yang biasanya dirayakan dengan penuh kebahagiaan sebagai satu keluarga utuh, kini justru tanpa sosok kepala keluarga. Dan yang lebih membuat Sandra Dewi merana, ia harus memberi jawaban apa lagi pada kedua putranya yang terus menanyakan keberadaan sang ayah. Anak-anak pernah tanya nggak kepada Bu Sandra? Iya, karena panggilannya saya... apa? Papa. Papa kemana gitu? Nanya nggak? Nanya. Terus jawaban ibu apa? Karena memang anak saya laki-laki, jadi saya tidak terlalu bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya, menemani anak-anak saya tidur. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, jadi nggak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil, Ibu. Iya. Nah, saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat pribadi ya. Jadi mungkin ya, mungkin enggak, tapi saya